Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Lestari, NIM 200211028, mata kuliah Kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan topik 5 mengenai 3 kasus hak asasi manusia pada selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum yang normatif dan yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun sehingga sifatnya universal. Yang pertama, ada hak kebebasan beragama atau berkeyakinan terganggu karena politisasi SARA. Catatan terburuk bagi pemerintahan Jokowi adalah hak bebas beragama atau berkeyakinan karena terdapat insiden pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan. Dengan adanya penguatan radikalisme dan ekstremisme di Indonesia, masalah tersebut terjadi pada periode pertama Joko Widodo. Karena maraknya politisasi SARA yang meningkatkan antagonisme antar masyarakat, regulasi diskriminatif dan tidak berparadigma, dan berkembangan narasi keterancaman atau penguatan radikalisme yang dijadikan justifikasi tindakan eksesif pemerintah dan oknum masyarakat. Secara khusus, pada periode ini meningkat konflik disertai kekerasan kembali mengalami eskalasi di Papua yang menghadirkan sejumlah pelanggaran kebebasan sipil. Konflik yang terjadi berupa eksistensi persetujuan kelompok bersenjata dan aparat keamanan yang berada dalam konteks pemisahan dan determinasi diri. Pembangunan yang tidak berorientasi manusia sehingga mengorbankan masyarakat demi infrastruktur dan diskriminasi rasialisme yang juga muncul di wilayah Papua. Menurut saya, sederet konflik tersebut menambah daftar panjang tahanan politik Papua yang mendapatkan perlakuan eksesif serta tidak berkeadilan dari aparat penegak hukum. Yang kedua, ada ruang kebebasan sipil semakin berkurang pada masa era Presiden Joko Widodo. Pada lingkup ruang kebebasan sipil juga semakin berkurang pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, misalnya aksi unjuk rasa yang menjadi saluran masyarakat sipil berekspresi diwarnai kekerasan aparat keamanan. Itu terjadi pada aksi 21 Mei sampai 22 dan aksi reformasi di korupsi. Selain itu, penyaluran pendapat dan pengetahuan di ruang publik banyak menjumpai pembatasan, intimidasi, dan kekerasan, seperti berupa aksi pembubaran diskusi, pemutaran film, dan razia buku. Dengan adanya pembatasan tersebut, kelompok rentan mengalami pelanggaran berlapis karena identitasnya seperti kelompok transgender dalam mengekspresikan diri di ruang publik rentan mendapatkan serangan. Menurut saya, pereduksian ruang kebebasan sipil juga berjamaah ranah dan dalam jaringan dan digital dengan adanya penyalahgunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang ketiga, metodologi penelitian HAM periode pertama kepemimpinan Joko Widodo. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini memberikan gambaran bersifat struktural. Pengukuran dilakukan terhadap 6 indikator hak sipil dan politik serta 5 indikator hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan masing-masing subindikator serta tolak ukur di dalamnya yang disarikan dari Undang-Undang 12 tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
dan rencana aksi nasional hak asasi manusia. Menurut saya, pengukuran dihimpun dan dari pengumpulan data empiris yang berasal dari dokumen yang mencatat kinerja HAM pemerintah, dialog dengan ahli dan instansi terkait, laporan media dan laporan berbagai lembaga yang relevan yang menyoroti peristiwa-peristiwa penting penegakan HAM di sektor-sektor yang spesifik, hingga diolah menjadi narasi penegak HAM berbasis konsep HAM. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.